Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu Paskah untuk kita semuanya. Pada hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Allah. Pada hari ini kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Dan biarlah nama Tuhan yang dianggungkan, ditinggikan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dia lahir untuk kita semuanya. Tuhan
Kita percaya bahwa Allah kita telah bangkit untuk kita. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita lebih sungguh lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Namamu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Menyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatimu. Menyatakan Kaulah segalanya.
Ajarkan Tuhan penuhku rasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Engkau ajaib Tuhan bagi kami. Engkau luar biasa Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Berfirman-Mu bagi kami Tuhan. Engkau kuatkan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti terjadi waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi kan. Bila Kau
ikhlas dan kami mengamini. Lewati cobaan apapun yang ada kami alami saat ini Tuhan, satu hal yang kami percaya, Engkau bersama dengan kami. Kau pegang kami, Kau dekat kami, Kau gendong kami. Inilah janji-Mu, janji ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam minggu Paskah ini ya Bapa. Berbicara bagi kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Minggu Paskah. Kita masuk di minggu pertama atau 3 hari setelah kematian Kristus di atas kayu salib. Pada hari Jumat lalu kita merayakan Jumat Agung. Di sana kita mengenang peristiwa di mana pada hari Jumat Yesus mengalami siksaan yang luar biasa. Sejak malam ia dijemput, dihianati oleh muridnya Judas Iskariot, dijemput oleh tentara Romawi, dihina, diledek, diludahi, dipukuli, digebuki oleh para orang yang membencinya, para imam, orang Yahudi, orang Romawi, bangsa-bangsa lain yang tidak setuju atau tidak berkenan pada Yesus Kristus. Mereka mengolok-olokkan, mengatakan bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Tapi saat itu Yesus direndahkan sedemikian rupa sampai yang paling bawah, sampai tubuhnya hancur, tidak berbentuk, dihancurkan. Hari itu Jumat, Yesus dibawa ke Golgota. Yesus dibawa dan disalibkan. Di atas kayu salib, Yesus menghembuskan napasnya terakhir. Tepat jam 3 sore, Ia menghembuskan napas. Itu terjadi sesuai dengan apa yang difirmankan sebelumnya. Dan setelah itu kita tahu pada hari itu, sebelum masuk hari Sabat, ada seorang yang begitu peduli, Yusuf dari Arimatea, seorang majelis besar, menurunkan Yesus dari kayu salib, meminta kepada Pilatus agar ia bisa menguburkan, memakamkan Yesus Kristus. Yusuf dengan segala kepemilikannya, kepunyaannya, jabatannya, ia mampu menyelesaikan sebelum masuk pada hari Sabat. Yesus dikuburkan, dimasukkan ke dalam kuburan yang baru, lalu kubur ditutup, dan semua orang kembali ke tempat masing-masing, termasuk para wanita yang setia, Maria Magdalena, yang tetap mengikuti sampai pintu kubur ditutup. Selesai, mereka tidak melakukan apa-apa, memasuki hari Sabtu, hari Sabat, karena aktivitas tidak boleh dilakukan. Mereka berdiam di rumah. Mereka mempersiapkan untuk hari Minggu, hari ketiga, masuk di mana janji Tuhan akan dipenuhi. Kita melihat, saudara, pada hari Minggu apa yang terjadi. Di sana ada satu peneguhan janji yang mungkin dilupakan oleh murid-murid Kristus.
Saudara kasih dalam Tuhan, perihal janji ini sangat penting, karena kita hidup dalam janji. Kitab kita ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Semua berbicara tentang janji. Jadi iman kita dibangkitkan, dibentuk oleh janji, oleh satu harapan. Bicara tentang iman, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada satu kisah yang menarik. Ini perlu kita renungkan. Kisah atau cerita yang menginspirasi iman ini menjadi cambuk bagi kita. Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Cerita dimulai dari seorang mahasiswa teologi yang dengan bangganya ia dapat bersekolah di sekolah teologi terkenal. Ia mengunjungi neneknya. Ia kembali, ia berjumpa dengan neneknya. Nenek yang membesarkan dia, nenek yang mengajarkan dia bagaimana takut akan Tuhan. Karena dia dibesarkan dalam keluarga Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, maka dia mengerti benar, tahu benar apa yang diimani oleh neneknya. Sehingga pada saat ia bersekolah, sekolah teologi, ia banyak mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan baru tentang ketuhanan. Dan ia ingin menguji neneknya. Ia bertemu dengan nenek dan berkata, Nenek tahu bahwa Alkitab yang nenek percayai ditulis di dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Alkitab ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa kita dan oleh pakar bahasa. Nah, bagaimana nenek tahu bahwa terjemahannya ini benar? Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang ditanyakan pemuda ini kepada neneknya? Sering kita dengar bahwa Alkitab yang kita baca adalah terjemahan, dan terjemahan ini sudah dirubah demikian rupa, tidak sesuai lagi. Banyak pernyataan ini mengubah iman seseorang. Bahkan yang katanya sekolah teologi berubah. Karena apa? Karena menggunakan akal pikirannya. Dia merasa dia sudah benar. Karena apa yang dipelajari tidak masuk akal. Mengubah iman seperti mengubah telapak tangan. Tadi kita lihat apa yang dikatakan nenek tersebut. Cucu, jawab nenek itu, saya tidak peduli dengan para pakar bahasa itu. Nenek bilang, enggak peduli. Dosenmu, lektormu, itu yang ahli-ahli itu, saya tidak peduli. Yang saya tahu, yang saya mengerti, saya sudah menerjemahkan beberapa janji Tuhan bagi diri saya sendiri. Perhatikan saudara yang kasih dalam Tuhan. Nenek ini bukan diajari oleh cucunya, tetapi cucunya diajari oleh neneknya bagaimana menjabarkan iman yang benar. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali kita seperti anak muda. Seringkali kita beriman, tapi kita tidak pernah merasakan iman itu ada di dalam diri kita. Nenek ini mengajari mahasiswa teologi tersebut bahwa dia sudah menerima janji Allah. Inilah yang nyata. Iman itu tidak nyata, tetapi tindakannya nyata, outputnya nyata. Kalau ini ada di dalam diri kita, maka tidak ada lagi keraguan. Apa yang Alkitab tulis, apa yang Alkitab nyatakan adalah firman Allah. Kenapa? Bagaimana kita membuktikan ini benar?
kita sendiri. Coba kita renungan, coba kita kilas balik ke belakang. Seberapa banyak kita dulu mengangkat tangan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tetapi begitu Tuhan tolong, kita lupa. Kita kembali lupa. Pongah kita, sombong kita, pikiran kita, pengetahuan kita mengupas, sehingga kita melupakan iman kita kepada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah contoh konkret seorang nenek yang bisa menjabarkan iman. Kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan sekedar katanya, bukan kata pendeta, tetapi saya mengimani Yesus Kristus bangkit dari kematiannya. Dia berjanji 3 hari setelah aku mati, maka aku bangkit. Itu nyata dan kita rasakan janji Allah, janji Yesus kepada kita. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada satu pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus berkata seperti itu. Aku datang membawa hidup yang berkelimpah. Kalau kita pegang janji itu, kita percaya 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Saya kasih dalam Tuhan, mari kita baca Alkitab, kita lihat apa yang terjadi saat itu. Kita baca di Matius 28. Matius 28. Sebelum ke Matius 28, saya akan bacakan di Matius 27, saudara. Kubur Yesus dijaga. Sabtu kemarin saya sampaikan tentang cerita bagaimana Yusuf dari Arimatia mengambil tubuh jasad Yesus di kayu salib, diturunkan, dimasukkan ke dalam goa, ditutup dengan batu besar. Lalu sesudah itu semua, tahu saudara bahwa itu tidak berhenti sampai di sana. Perhatikan di sini, Matius 27 ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Perhatikan saudara, ini keluar bukan dari murid-murid Yesus, tapi keluar dari mereka yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, mereka yang menentang pekerjaan Tuhan Yesus. Tapi mereka mendengar dari kupingnya sendiri bahwa 3 hari akan bangkit. Ayat 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Walaupun dengan pemikiran yang berbeda. Kita lihat, mereka khawatir dan mereka takut dan mereka percaya bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Ayat 65, ayat 64 dari berkata, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Perhatikan saudara, pada hari Sabtu, di antara Jumat dan hari Minggu, hari Sabat, tidak ada satu aktivitas apapun. Tempat itu mereka segel, kubur itu mereka segel, mereka tutup, pintu yang besar yang bulat itu ditutup. Tidak ada satupun yang boleh masuk ke sana. Kita lihat apa yang terjadi pada hari yang ketiga. Hari Sabtu tidak terjadi apa-apa.
pada hari yang ketiga, seharusnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus dari 12 tinggal 11 itu datang ke kubur, membuktikan bahwa Yesus akan bangkit dari kubur, seperti mereka yang menentang Tuhan Yesus, sampai ditaruh penjaga, jangan-jangan nanti dicuri. Tetapi murid-muridnya cicing muai, diam di rumah, seperti kita diam di rumah, tapi mereka takut, mereka tidak percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Ada bedanya, saudara. Kembali kita melihat di sini. Siapa? Kita baca di ayat berikutnya. Matius 8 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, hari Sabtu lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, minggu Paskah. Saat seperti ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Perhatikan di sini. Yang datang Maria Magdalena dan Maria lainnya. Memang Maria banyak sekali di sana. Namanya Maria. Mereka adalah yang mengiring Yesus. Juga banyak wanita-wanita lain yang saya sampaikan waktu hari Sabtu. Mereka adalah orang-orang yang punya istri usah, ya, bendahara kerajaan. Mereka punya dengan uangnya. Mereka tahu bagaimana bisa melayani Tuhan dengan uangnya. Termasuk Yusuf Arimatea, melayani Tuhan dengan uangnya. Walaupun Yesus berkata susah orang kaya masuk dalam kerajaan surga, tetapi buktinya Yesus mengasihi, termasuk Matius pemungut cukai, akhirnya mengikut Yesus. Kalau kita punya uang, kita punya kekayaan, kalau tahu cara mengelolanya, Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Seperti Yusuf Arimatea, dicatat namanya. Juga wanita-wanita ini, mereka dicatat. Lihat di ayat 28, di pasal 28 ayat 1 ini. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kamu wanita yang ada di sini, kamu pria kemana? Mungkin saat itu berapi-api, tapi pada saat Yesus mati di kayu salib, selesai sudah. Mana janjimu? Aku melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, bahkan mungkin hidungnya mencium bau anyir darah. Saat itu ada 3 orang yang darahnya tercurah, disalib, dijual juta, dihancurkan. Mungkin bau darah, bau kematian mereka membawahi. Jadi faktanya nggak ada itu superhero Yesus, nggak ada, mati. Akhirnya mereka kembali. Tapi perhatikan iman dari wanita-wanita ini. Iman melayani, iman tetap setia di dalam pencobaan. Wanita ini datang mempersiapkan apa yang harus disiapkan, dan mungkin juga mereka sepakat pada hari yang ketiga nanti kita lihat Yesus akan bangkit. Ini tidak terjadi pada murid-murid yang pria. Kita lihat ayat kedua. Ini saudara, momen pentingnya ada di sini. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara kasih dalam Tuhan, malaikat Tuhan turun dari surga ke dunia khusus untuk menggulingkan batu. Saat itu karena begitu luar biasanya malaikat Tuhan yang turun ke dunia, terjadi gempa bumi yang besar sehingga batu itu terguling, terbuka, sehingga mereka bisa masuk dan mengeluarkan Yesus. Ayat 3 berkata, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya berdi bagaikan salju. Mereka penjaga-penjaga menjadi takut, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari
lihatlah tempat ia berbaring. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus pernah mengatakan pada murid-muridnya dan juga didengar oleh orang-orang Farisi bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari Minggu, hari seperti yang kita rayakan hari ini, Minggu Paskah, Yesus bangkit. Kebiasaan di sana bila disaksikan lebih daripada 2 orang atau 3 orang, fakta menjadi sah. Dan segeralah pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yesus berjanji akan bertemu dengan murid-muridnya, bukan di Golgota tapi di Galilea. Yesus keluar dari kubur, lalu pergi mendahului, dan sesuai janjinya nanti mereka akan bertemu Yesus di Galilea. Kita lihat ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Sebelum mereka sampai kepada murid-murid Yesus, tiba-tiba, ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di ayat 8 ini, di ayat 9 ini, kita membayangkan, kita rasakan, kalau kita bisa melihat orang yang mati hidup kembali. Kita semua pernah mengalami orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi sudah mati, dan kita berharap dia akan bangkit kembali. Bagaimana perasaannya kalau dia bangkit kembali? Tentu sukacitanya mengalahkan segala-galanya. Juga yang dialami oleh wanita-wanita ini. Mereka mendapatkan satu kehormatan dibanding murid-murid yang lain, murid-murid laki-laki yang lain. Karena memang dalam budaya tradisi Yahudi, perempuan tidak dihitung, makanya disebut murid-muridnya hanya 12, yang laki-laki semua. Padahal murid yang perempuan juga banyak, tapi yang setia yang perempuan, dan mereka mendapat berkat yang luar biasa. Mereka yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Salam bagimu, Shalom Elohim." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saudara, momen yang luar biasa ini sekali lagi bukti bahwa Yesus benar. Yesus berkata benar. Inilah bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang sanggup bangkit dari kematian. Hanya Yesus yang sanggup bangkit dari kematian. Dia tidak mati, dia hidup. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kita bisa percaya, kita beriman bahwa pada hari Minggu ini, hari ketiga sejak Yesus mati di kayu salib, mati secara tutupnya, dan ia membuktikan dia hidup. Amin, saudara. Tidak ada lagi keraguan dalam diri kita. Kita percaya sama seperti nenek tadi. Kita percaya karena dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, iman kita menjadi kuat. Iman kita percaya tidak ada satupun yang sanggup memisahkan kita dengan Yesus. Dia tetap Allah kami, dia tetap Tuhan kami, sampai nanti muka bertemu dengan muka. Kita rindu seperti Maria Magdalena, Maria yang lainnya, bertemu dengan Yesus, memeluk kakinya, menyembah dia. Dan Yesus berkata sama dengan kita, saatnya akan tiba, kita akan bertemu muka dengan muka.
saatnya saat ini kita punya iman bahwa berkat-berkat yang dijanjikannya sudah kita terima, kita rasakan dalam diri kita. Kita masing-masing, kita punya pengalaman yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang sama, kita menikmati, kita merasakan bahwa Yesus itu nyata, Yesus itu bukan katanya, Yesus itu benar. Dan kita berinteraksi dari hati kita yang terdalam, dalam hidup kita, dalam pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saya bisa menyaksikan ini karena juga saya punya pengalaman seperti nenek tadi. Tidak usah kita memusingkan percaya dengan teologi-teologi, tapi satu hal yang pasti dan konkret, janji Allah berada di dalam hidup kita. Kita merasakan janji Allah itu terpenuhi, dan kita juga percaya nanti pada saat kita dipanggil Bapa, kita kembali kepada Tuhan kita, maka kita akan berjumpa dengan Yesus. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita lihat. Itulah iman kita. Tapi dalam perjalanannya kita melihat apa yang tidak kita lihat mata diberikan kepada kita. Apa yang menjadi harapan kita, kita sudah dapatkan. Dan apabila kita belum dapatkan, pencobaan masih ada dalam diri kita, percayalah bahwa yang tidak kita lihat itu bisa menjadi bukti sampai Tuhan Yesus menyatakannya. Persis seperti Yesus katakan, 3 hari aku akan bangkit. Dia akan menyatakan. Dan suatu hari kelak Yesus berkata, aku akan datang ke dunia ini, datang di atas awan-awan. Kita percaya tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan Yesus. Inilah pesan Paskah. Kembali kita diingatkan, sederhana sekali saudara. Tidak usah kita pusing-pusing membuktikan dengan segala teori-teori yang sulit, dengan bahasa-bahasa yang sulit. Katakan bahwa Yesus bangkit di dalam diri kami. Yesus ada karena janjinya sudah saya lihat. Dan janji yang besar, nanti pada saat bunyi sangkakala, saya akan berada di surga. Nama saya dipanggil. Inilah yang menjadi dasar. Dan saya percaya. Amin. Inilah berkat Tuhan pada hari ini, Minggu Paskah ini. Biarlah kita semua yang ada di rumah memahami, mengerti. Mari kita sambut Minggu Paskah ini, kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib, dibuktikan 3 hari kemudian bangkit. Dan kemenangan itu untuk siapa? Kemenangan untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami, sungguh tak dapat kami lepaskan dengan kata-kata. Kami begitu percaya kepada Engkau, karena kami mengetahui Engkau berkarya dalam hidup kami. Kami sudah lalui hidup kami, banyak hal yang tidak pernah bisa dipikirkan dengan pikiran kami. Tapi nyatanya Engkau menyelamatkan kami. Engkau melepaskan kami dari segala sakit penyakit, dari kesulitan, dari penderitaan, dari ekonomi. Engkau telah menyelamatkan kami. Kalau kami sekarang masuk lagi dalam pencobaan, kami tetap teguh dan percaya Kau tidak pernah melepaskan kami. Karena kami tahu janji-Mu ya dan amin. Kau memimpin kami, Kau membawa kami seperti gerombolan domba. Kami dibawa Engkau, dibawa ke air yang tenang, rumput yang hijau. Inilah iman percaya kami.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman ini. Dan kami letakkan di dalam hati kami sebagai suatu kebenaran. Iman yang menentukan. Janji yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pesan dari Bapak Gembala. Ada janji Tuhan. Kita percaya Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Dia berjanji bahwa Allah sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sabtu kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana pesan dari Bapak Gembala, bagaimana kita untuk sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita akan mengumpulkan secara kolektif bagaimana kita ingin membantu orang-orang yang membutuhkan, bagaimana mereka seperti para ojek, para satpam, atau mereka yang saat ini sangat terdampak luar biasa akibat dari pandemi COVID-19 ini. Jadi Sekretariat GBI Grut Grand Duta mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan seberapapun yang Bapak Ibu Saudara bisa untuk dikumpulkan di gereja, dan kita akan menyalurkan kepada orang-orang yang dibutuhkan, orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan bantuan untuk menanggulangi atau kita saling berbagi bagi bangsa Indonesia, saling berbagi kepada setiap orang-orang yang sangat membutuhkan akibat adanya pandemi dari COVID-19 ini. Jadi boleh Bapak Ibu Saudara kirimkan melalui rekening GBI Grut Grand Duta. Iya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur di rekening BCA 07042299999 atas nama GBI Grut Grand Duta. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh membantu untuk memberikan apapun yang saudara rindu untuk memberikan bagi kita sama-sama untuk ada dampak bahwa GBI Grut Grand Duta ini bisa berdampak bagi lingkungan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi saya sudah beritahu bahwa rekeningnya boleh dikirimkan di GBI Grut Grand Duta di dalam BCA 07042299999, dan secara teknis nanti gereja akan memberitahukannya lewat, khususnya nih biasanya ibu-ibu nih ya, wanita dari WPI pasti bisa bagaimana cara untuk kita bisa menyalurkan bantuan yang sudah diberikan dari jemaat Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, dan next minggu yang akan datang, hari Minggu kita juga akan ada ibadah secara online, karena kita tahu pemerintah masih pemerintah masih menginginkan untuk kita ibadah secara online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara rindu untuk kita bersama-sama hadir di gereja secara persatuan, secara fisik di tempat ini. Tapi karena kita percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara mau beribadah, Tuhan pasti melihat di dalamnya. Tuhan pasti tahu apa yang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Jangan lupa minggu yang akan datang kita tetap ibadah secara online. Puji Tuhan, sebagai akhir dari ibadah secara online ini, kita akan berdoa. Kita akan berdoa secara syafaat. Mari, sebelumnya kita akan pujian terlebih dahulu. Dan
Semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kerinduan kami untuk kami bersatu di dalam ibadat-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk dapat hadir di gereja-Mu ya Tuhan. Tapi kalau saat ini Tuhan memberikan ketenangan kepada kami untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan bahwa Allah yang sanggup melakukan perkara itu boleh memberikan perlindungan khususnya kepada setiap jemaat Tuhan di GBI Grut Kremita ini. Darah-Mu Yesus telah melingkupi setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini, jiwa-jiwa yang ada di dalam lingkungan gereja kami ini Tuhan. Perlindungan Allah boleh nyata karena kami tahu ada janji-janji yang Tuhan berikan, janji-janji Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan perlindungan, berikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka mampu menghadapi setiap tantangan pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Allah melihat, bahwa Allah melindungi kami apabila kami mengalami sakit penyakit. Kami percaya kuasa darah-Mu telah Kau curahkan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan akan kami terima. Kesembuhan telah kami terima di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Segala usaha pekerjaan setiap jemaat di tempat ini, mari Tuhan Yesus Engkau berkati. Tingkap-tingkap langit boleh terbuka bagi setiap rumah-rumah jemaat yang ada di GBI Grut Kremita ini. Perlindungan Allah ada. Terima kasih ya Bapak. Engkau yang senantiasa bersama kami, Engkau yang senantiasa melindungi kami, Engkau senantiasa yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Biarlah mesbah Allah yang ada di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan semakin hari semakin indah di pemandangan-Mu, semakin hari semakin khusyuk di pemandangan-Mu ya Allah. Limpah anugerah-Mu nyata bagi setiap rumah jemaat. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala yang saat ini Tuhan Yesus sangat menakutkan kami. Jauhkan dari virus corona dari setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan para pelayan-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari juga Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap lingkungan yang ada di tempat kami, khususnya di komplek ini Tuhan, di mana gereja kami ada Tuhan. Biarlah
depan, belakang, kiri, kanan kami, semuanya diberkati oleh karena keberadaan kami, juga oleh keberadaan daripada jemaat-jemaat Tuhan. Berkati Tuhan para satpam, berkati RT RW yang ada di tempat ini, berkati mereka Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau lawat, Engkau memberikan anugerah yang besar bagi tempat kami, khususnya di GBI Grut Gereduta ini Tuhan. Seluruh lingkungan, seluruh warga yang ada di tempat ini di dalam perlindungan Allah. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, para pemimpin-pemimpin yang ada, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat yang dari Allah, sehingga mereka tahu dan mengerti apa yang harus mereka lakukan, khususnya pada saat terjadi pandemi virus corona ini. Mari Tuhan Yesus, hikmat Allah ada di dalam para pemimpin-pemimpin bangsa, juga di dalam setiap para tentara, para penjaga-penjaga dari negara ini Tuhan Yesus, baik angkatan laut, angkatan udara, juga kepolisian dan segala sesuatu di mana mereka Tuhan pakai untuk melindungi bangsa ini. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka, para perawat rumah sakit, semuanya Tuhan Yesus, media-media yang dipakai untuk pengetahuan dan info daripada virus corona ini, semuanya diberikan yang terbaik. Semua adalah berita-berita yang baik dan berita yang benar. Terima kasih ya Bapa, kami memberkati Indonesia, kami juga memberkati seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari saudara kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur hari ini kembali kita boleh beribadah melalui online, dan Tuhan berkenan bagi kita semua saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun di rumah masing-masing saat ini. Mari kita sama-sama hadapkan hati kita, hadapkan wajah kita kepada Dia yang begitu peduli dengan kita, yang saat ini melihat kita dan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberi kita damai sejahtera, dan sinar kemuliaan wajahnya dipancarkan, diberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Oleh karena itu mari angkatlah tanganmu, percayalah dengan iman bahwa Allah memberkatimu. Itu berkat-berkat jasmani, terlebih berkat rohani dicurahkan bagimu. Bahkan apa yang diberikan itu melimpah keluar, dan kau memberikan di sekitarmu, di sekelilingmu, di lingkunganmu. Dan terimalah yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih-Nya yang sempurna, yang membuat kita bisa mengasihi sesama, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan yang terlebih daripada itu, kasih-Nya menyediakan kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Roh Kudus yang diberikan bagi kita sepanjang kehidupan sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengamanan, dan bahkan memberikan kita buah-buah yang bisa kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, semua yang percaya dan mengamini apa yang Tuhan berkati, sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. One heart, one voice, bertumbuh yang tinggi, berbuah terus-menerus. GGD, mantap!